Tes bisa diterima suara teman-teman? Bisa, Pak. Teman yang lain mana ini? Mas Wendy sedang di jalan, Pak. Oh, di jalan. Lagi jalan. Kalau Mbak Nurul saya kurang tahu. Jadi ya kita tunggu sebentar ya, 5 menit lah. Tes. Coba dihidupkan videonya, teman-teman. Ya. Bakar. Oke. Ya, karena mengingat waktu kita yang terbatas, karena ya sampai jam 6, ya sambil nanti menunggu teman-teman yang lain yang join, kita mulai saja pertemuan perkuliahan kita di sore hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tentang materi perkuliahan kita yang kemarin, mempelajari tentang external memory. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu external memory, mulai dari magnetic disk, Pascal, ada magnetic disk, kita akan lanjutkan. Kemarin sampai di ini kita lanjutkan. Ini adalah gambar dari magnetic disk atau hard disk, di mana ini ada cover dari hard disk, kemudian ini ada disk atau piringan atau bisa disebut platter. Ini yang medan elektromagnetiknya di sini, datanya. Kemudian ada head ini head. Nah, ini untuk
baca tulisnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari hard disk, kalau misalnya hard disk dibuka. Kayak seperti itu. Nah, intinya hard disk itu menyimpan dari si platernya ini, piringannya itu yang berfungsi untuk data. Nah, ini juga sama. Oh, bandrol. Maaf Pak, koneksinya belum Kenapa? banget, jadi baru masuk. Oh, ya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini gambar lagi kaitan dengan hard disk. Ini ada platter di sini. Ini ada head. Head itu yang ini head. Ini ada arm atau aktuator arm, itu lengannya head. Kemudian ada axis. Kemudian ini ada aktuator. Ini platter. Itu platter ini ada yang single platter, ada yang multiple platter. Nah, ini yang contohnya yang multiple platter. Nah, ini ada konektor. Nah, konektornya ada jumper, ada power konektor, ada SCSI konektor. Nah, ini macam-macam. Ini konektornya ini ada yang IDE, ada yang SAT, ada yang konektor SATA, ada yang SCSI. Nah, ini jumper. Ini jumper ini fungsinya kalau misalkan nanti hubungannya dengan misalnya kita mempunyai hard disk yang dalam sistem itu nggak cuma satu hard disk, misalnya ada primary atau secondary. Nah, ini pengaturannya di jumper pin ini. Jumper pin ini bisa dicopot. Ini kaitan dengan hard disk. Kita lanjut ke optical storage. Nah, optical storage itu yang medianya cahaya optik. Bahan-bahan pembuatannya atau bahan pembuatan dari CD, ada polikarbonat plastik dilapisi dengan aluminium, kemudian dilapisi lagi dengan akrilik, kemudian ada labelnya. Nah, ini yang ditulis dengan cahayanya yang macam-macam, ada yang inframerah, ada yang sinar biru, gantung nanti dari si disknya itu. Nah, ini proses pembacaan dan tulisnya ini di laser fokus ini. Tadi bahan-bahannya ada polikarbonat atau plastik yang biasa digunakan untuk bahan-bahan rumah tangga atau bahan pelapis pelapis yang bentuknya seperti kaca itu, polikarbonat plastik. Kemudian ada akrilik, ada aluminium di sini. Dan ini di sini ada laser fokus, yaitu untuk membaca dan tulis. Nah, ini bagian di dalam CD-ROM atau DVD. Ada disk drive-nya, ini tempat meletakkan CD-nya. Ini laser pickup assembly atau laser lamp. Ini yang untuk sinar inframerahnya. Nah, CD-ROM yaitu sebuah piringan kompak dari jenis piringan optik yang mampu menyimpan data yang cukup besar. Satu keping CD itu biasanya bisa menyimpan data kurang lebih 700 MB. Mulai tahun 83, penyimpanan data di optical disk mulai diperkenalkan dan diluncurkan digital audio compact disk. Atau biasa kita sebut
dan CD, compact disk. Sejak itu mulai berkembang teknologi penyimpanan pada optical disk. CD-ROM terbuat dari resin atau polikarbonat. Kalau di YouTube itu banyak resin itu banyak digunakan sekarang untuk buat meja-meja yang bagus tuh hasilnya. Dilapisi resin dan dilapisi dengan aluminium. Proses ini dilakukan dengan menggunakan laser yang berintensitas tinggi, permukaan yang berlubang, kemudian dilapisi oleh lapisan yang biru. Informasi bacanya dengan memutar disk, kemudian disinari dengan sinar laser. Nah, kapasitasnya bisa cukup besar, satu ping CD itu bisa tadi kurang lebih sekitar 700 MB. CD-ROM sifatnya adalah read only, atau hanya dapat sekali proses penulisan. Kalau sudah sekali pakai ya udah nggak bisa udah nggak bisa ditulis lagi sekali pakai. Kemudian berkembang ke CD-RW atau rewrite, atau bisa beberapa kali pakai. Kalau kita sudah melakukan proses burning, data di CD nanti bisa kalau CD-nya RW itu bisa digunakan gambar. Yang tadi gambar dari CD. Nah, kemudian ada DVD, perkembangan dari CD itu ada DVD. Nah, ini kaitannya dengan peningkatan kapasitas dari CD. Kalau CD tadi kapasitasnya rata-rata di 700 MB, kalau ini bisa sampai 7 sampai 9 GB. Nah, ini banyak dimanfaatkan secara luas untuk perusahaan-perusahaan film atau musik. Ya, karena kapasitas penyimpanannya yang besar dan dari sisi harga juga lebih murah. Ya, data transfernya dari DVD juga meningkat. Kalau di CD itu rata-rata transfernya itu 1,3 MB per second, kemudian dengan rata-rata burst transfernya 12 MB per second. DVD, digital versatile disk. Semakin besar cache atau memori buffer yang dimiliki DVD-ROM, semakin cepat penyaluran data yang dapat digunakan. DVD menyimpan format yang dapat ditulis satu kali atau yang disebut dengan recordable DVD. Nah, setelah DVD ada yang namanya Blu-ray atau Blu-ray disc. Ini juga sama itu dengan optik juga, tapi dengan sinarnya sinar blue, biru ungu. Nah, ini biasa untuk menyimpan film-film Blu-ray. Dari kapasitas juga meningkat. Kalau misalnya tadi di CD hanya kurang dari 700 MB, kemudian di DVD kurang dari 9, kemudian kalau di Blu-ray itu bisa sampai 25 GB. Bahkan ada pabrikan yang membuat sampai 2 lapis atau 50 GB. Disk. Nah, kemudian yang terbaru ada lagi yang untuk eksternal memory itu yang namanya SSD atau solid state disk atau solid state drive.
Ini kalau ini mirip-mirip dengan hard disk, karena kalau hard disk itu dia menyimpannya menggunakan elektromagnetis, ada cakram atau platter yang di situ ada headnya yang untuk menulis jaringannya. Kalau SSD ini menggunakan IC seperti RAM, tapi isinya mungkin kapasitor ya untuk menyimpan data. Selamat sore Pak, maaf saya telat Pak. Oh ya, Bapak. Sambil mengikuti aja. Ya siapa ya. Kalau dilihat dari perkembangan dari komputer, prosesor dan RAM bus itu sudah sangat berkembang sangat cepat sekali. Sementara yang menghambat itu lebih malah ke sisi hard disk-nya, karena kalau dari sisi pembuatannya atau fabrikasinya hard disk itu menggunakan cakram atau letternya itu menggunakan elektromagnetis, itu kapasitas transfer rate atau transfer datanya yang dari hard disk ke memori itu kan lebih lambat. Sementara memori ke CPU itu sudah sangat cepat. Nah, untuk mengatasi hal tersebut muncullah yang namanya penyimpanan berbasis SSD atau solid state disk. Ini yang menggunakan serangkaian IC, mirip-mirip dengan RAM. Tapi ini IC-nya adalah flash, menggunakan memori flash. SSD bisa dianggap sebagai versi canggih dari USB. Ya, mirip dengan USB pada datanya. SSD adalah perangkat elektronik yang berfungsi menyimpan data seperti hard disk. Namun konstruksinya seperti USB. Nah, kalau hard disk itu sekarang semakin besar sampai ke kapasitas terabyte, harganya cukup murah, tapi kalau SSD ini sangat jauh sekali harganya sangat mahal. Karena sebanding dengan performa yang dihasilkan dari SSD. Berkali-kali lipat untuk data transfernya. Jadi biasanya SSD banyak digunakan untuk perangkat-perangkat yang memang membutuhkan kecepatan transfer dari hard disk ke RAM yang lebih cepat. Karena kan kalau ada instruksi itu kan pasti datanya dari prosesor ya, dari prosesor. Kemudian dia akan mengambil data di RAM. Nah, sementara kalau RAM itu mengambil data utama pasti kan di hard disk. Nah, kalau hard disknya itu tidak bisa mengikuti kecepatan dari RAM dan CPU, ya otomatis ya sia-sia. Kalau cuma CPU dan RAM-nya yang kecepatannya tinggi, tapi hard disknya nggak bisa mengikuti. Ya, kalau dari sisi kecepatan transfer, SSD ini juga berkali-kali lipat untuk transfernya dibanding dengan hard disk biasa atau hard disk konvensional. Tapi harganya juga sama. Kalau misalnya 1 tera hard disk berapa sekarang? Nah, saya jual hard disk 1 tera. Mungkin rata-rata sekitar kurang dari 1 juta untuk hard disk 1 tera. Sementara kalau SSD yang itu sudah mahal sekali kalau untuk SSD. Sudah mungkin di atas 5 juta kalau yang
SSD. Seperti halnya USB, flash USB, SSD pun tidak memiliki komponen yang bergerak di dalamnya. Maksudnya komponen yang bergerak di dalamnya itu kalau hard disk itu kan komponennya bergerak, atau piringannya atau platernya itu kan bergerak. Sementara kalau SSD karena dia menggunakan sistem microchip atau chip itu dia komponennya tidak bergerak. Nah, ini berbeda dengan hard disk yang memiliki lengan mekanik yang bergerak senamari untuk menulis dan membaca. Ini lengan magnetik ini maksudnya head-nya. Head yang menulis dan membaca data di atas piringan magnetik. Perbedaan ini membuat SSD bekerja jauh lebih cepat daripada hard disk. Hard disk bergerak secara mekanik untuk mengambil dan menyimpan data, sedangkan SSD bergerak secara elektrik untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi tadi. Kaitan dengan proses baca dan tulis dari hard disk dan juga SSD. Kalau hard disk itu dengan mekanik, ada plater yang berputar, kemudian dibaca oleh head mencari data mana yang dibutuhkan. Sementara kalau di SSD itu secara elektrik, dia langsung menuju ke chip mana yang menyimpan data. Kalau dari ini kan namanya ini ada dari kemarin saya ada proses baca dan proses tulis ya, ada read, ada write. Ya. Kalau read itu cenderung misalkan kita soal flash disk terus copy dari hard disk ke flash disk, nah itu namanya proses read. Kemudian kalau proses write atau proses baca itu contohnya misalkan kita download file dari internet, terus itu masuk ke dalam hard disk, nah itu namanya proses tulis atau proses baca. Proses tulis atau proses write. Perbedaannya antara proses tulis dan proses baca. Itu nanti hubungannya nanti ke kecepatannya, karena kecepatan baca dan kecepatan tulis setiap komponen atau setiap hard disk itu nanti pasti akan berbeda. Karena biasanya kecepatan write-nya itu mesti lebih rendah dari kecepatan read atau kecepatan baca. Nah, kemudian komponen dari SSD. Ya, ini komponen SSD ini menggunakan yang disebut flash memory, NAND. Sifatnya non-volatile, jadi dia tidak membutuhkan arus atau aliran listrik untuk misalkan menyimpan data. Pada awalnya banyak yang melakukan ketahanan dari penyimpanan data menggunakan SSD. Namun kenyataannya untuk teknologi sekarang data bisa tersimpan sampai dengan 100 tahun. Nah, ini adalah contoh dari SSD. Ini ada chip-chipnya, chip komponen yang menyimpan data, Nah, ini ada perbandingan antara hard disk dan SSD. Ini kalau di hard disk, beberapa kali saya sana ada plater, ada head. Jadi dia muter dan headnya ini yang membaca, nanti mencari datanya, processing time-nya itu menggunakan ini, headnya ini. Kemudian SSD dia ada flash-nya. Di sini ada chip-chipnya, ini chip flash, NAND flash memory yang menyimpan data. Kemudian ada cache-nya di sini. Nah, cache ini juga berfungsinya sama dengan fungsi cache yang kita bahas di kemarin. Nah, cache itu fungsinya untuk mempercepat, misalkan memori itu mengambil data dari SSD,
Nah, itu seringkali diambil datanya itu terus. Nah, nanti dia disimpannya di dalam cache atau di dalam SSD cache. Ini perbandingannya antara hard disk dengan kemudian detailnya bagaimana untuk perbandingan dari hard disk dan SSD. Dayanya SSD lebih rendah 2-3 watt, kemudian hard disk 6-7 watt. Harganya mahal. Kalau di hard disk itu lebih murah. Karena material dari perangkatnya juga beda. Yang satu menggunakan piringan atau meter tadi, kemudian yang satu menggunakan chip. Pasti dari sisi fabrikasi juga lebih mahal. Nah, dari sisi kapasitas, hard disk sudah sangat jauh lebih besar kapasitasnya. Untuk desktop saja sudah sampai 6 terabyte. Kemudian untuk notebook kurang dari 1 terabyte. Di desktop maksimal 1 terabyte. Kemudian waktu bootingnya. Waktu bootingnya kalau SSD itu hanya 10-15 detik, sementara untuk hard disk 30-40 detik. Nah, ini mungkin kalau bagusnya kalau SSD itu bagusnya digunakan untuk, karena dari sisi harganya lebih mahal ya, berapa kali lipat dari harga hard disk biasa, mungkin bagusnya SSD itu digunakan untuk meletakkan sistem operasi misalkan. Jadi dia waktu bootingnya juga bisa lebih cepat. Kemudian datanya tetap menggunakan hard disk konvensional karena dari sisi harga dan kapasitasnya jauh lebih besar. Dan dari tingkat noise atau kebisingan, nah, karena kalau SSD itu tidak menggunakan komponen yang bergerak, dia tidak menghasilkan suara bising. Sementara hard disk menggunakan komponen yang bergerak, jadi suaranya bising. Nah, kemudian dari sisi getaran, itu kalau SSD tidak ada getaran, kemudian kalau hard disk ada getaran tadi karena perputaran dari meternya. Panas juga sama karena ini kan dia logam yang berputar, jadi pasti menghasilkan panas. Value rate-nya 2 juta jam, kemudian hard disk 1,5 juta jam. Kemudian kecepatan baca, nah ini yang penting dari yang paling dicari itu adalah pasti kecepatan baca dan tulisnya. Berapa cepat dia transfer datanya dari hard disk ke RAM. Ini umumnya kecepatan dari SSD itu 200 MB, bahkan bisa 500 atau mungkin 1 GB sekarang untuk SSD yang tercanggih. Kemudian kalau di hard disk itu hanya sampai 50-120 MB per second. Jadi agak rancu juga ya, karena kalau kita mempunyai kapasitas maksudnya mempunyai komputer atau laptop yang menggunakan port Ethernet 1 GB, kapasitas kecepatan internetnya juga 1 GB, tapi hard disknya itu hard disk biasa yang hanya kecepatannya 50-120 MB per second, ya sama saja. Jadi kalau kita download, dia tetap nggak akan mungkin bisa sampai ke kapasitas 1 GB, walaupun secara port Ethernetnya kapasitasnya 1 GB. Transfernya ke hard disk, dia nggak kuat hard disk, nggak bisa jebol nanti. Karena dia hanya bisa mencapai 50-120 MB per second. Nah, harusnya kalau kecepatan internetnya sudah tinggi, kecepatan Ethernetnya sudah tinggi, ya harus mengikuti. Transfer rate dari eksternal hard disknya juga harus tinggi, misalnya menggunakan SSD.
enkripsinya sama. Nah, kecepatan buka juga SSD itu 30% lebih cepat dari hard disk. Kemudian imbas dari gaya magnet, nah, SSD aman karena dia menggunakan komponen chip atau sementara kan hard disk menggunakan komponen elektromagnetik, dia bisa juga ada data-data yang terhapus. Tadi perbandingan antara SSD dan hard disk. Karena SSD lah yang nantinya akan bisa mengikuti kecepatan dari prosesor dan RAM. Nah, berapa kali saya sudah sampaikan bahwa perkembangan perangkat komputer itu semakin lama semakin cepat. Sementara perkembangan hard disk, yang hard disk konvensional itu tidak bisa mengikuti dari kecepatan perkembangan RAM atau prosesor. Dan nantinya hard disk akan banyak digunakan hanya sebagai media penyimpanan saja yang jarang-jarang diakses oleh RAM. Karena ya tetap akan digunakan karena harganya yang murah dan dia bisa mendapat kecepatan yang mendapatkan kapasitas yang besar. Baik. Tapi untuk kalau mengejar dari sisi kecepatan, misalkan untuk server, nah itu baiknya kalau sekarang pasti lebih banyak menggunakan SSD. Saya sendiri sering mengalami kendala, contohnya misalkan ada tes bandwidth internet dari customer, misalnya customer ada kapasitas internet sampai 1 giga, sementara pas saya tes pakai laptop itu kok kenapa nggak bisa sampai ya, ternyata harddisknya yang nggak mampu. Karena harddisknya hanya bisa transfer data itu hanya sampai 120 MB per second. 120 MB per second ini kalau dijadikan kecepatan, ini dikalikan 8. Karena 1 byte itu ada 8 bit. Jadi kalau kecepatannya, kalau transfer datanya 120, berarti 120 dikalikan 8. Nah, rata-rata di angka 800 megabit per second. Dan kalau di lapangan ya pasti itu nggak akan tercapai 800 megabit per second. Laptop saya aja rata-rata paling 400 megabit per second itu sudah harddisknya udah 100% loadnya. 100% udah, kalau lama-lama dipakai untuk testing, nah bisa jebol nanti laptopnya, nggak kuat. Nah ini kapan kita menggunakan harddisk dan kapan kita memilih menggunakan SSD. Nah, jelas kalau menggunakan harddisk itu saat kita membutuhkan kapasitas yang lebih besar. Karena dari sisi harganya juga lebih murah. Tidak memerlukan atau tidak memerlukan masalah kecepatan pada saat booting dan buka file. Nah, ini kita tidak perlu menggunakan SSD kalau tidak memikirkan masalah kecepatan. Tapi saya rasa kalau misalkan teman-teman sudah pernah menggunakan SSD yang di sistem operasinya menggunakan SSD, terus balik lagi menggunakan hard disk, ya mungkin akan terasa pasti. Karena kecepatannya jauh berbeda. Kalau misalnya kita buka file atau proses booting tadi itu sebenarnya berbeda. Kapan menggunakan SSD? Kalau kita membutuhkan kinerja yang lebih cepat. Kita tidak menghiraukan masalah kapasitas, karena dari sisi kapasitas antara hard disk dan SSD kan berbeda ya. SSD itu kapasitasnya cenderung lebih kecil ya. Mungkin berapa tahun lagi pasti besar juga, pasti kan peningkatan, pasti ada peningkatan terus.
Kalau perangkat elektronik itu pasti harganya juga cenderung menurun. Nah, habis bahasan kita tentang memori eksternal. Itu memori eksternal beberapa yang tadi saya sampaikan, perkembangannya yang banyak digunakan di sistem, ada SSD. Oh iya, ada lagi sekarang itu karena kan SSD tadi ya, ada SSD. Sekarang ada juga yang namanya SSHD atau solid state hybrid. Jadi perpaduan antara hard disk konvensional, hard disk biasa dengan SSD. Jadi di situ tetap menggunakan platter atau piringan dengan elektromagnetik, tapi dia juga menggunakan sistemnya SSD, namanya SSHD. Nah, jadi juga peningkatannya juga lebih cepat karena datanya yang akan banyak diambil oleh RAM itu disimpannya di chipnya SSHD. Kemudian kalau data yang besar itu disimpannya di piringannya itu tadi. Karena itu kan ada dua komponennya, ada piringan, ada chip. Nah, chipnya itu mungkin sebagai cache-nya, cache memorinya itu SSHD. Jadi transfer datanya juga lebih cepat dibanding dengan hard disk yang biasa. Itu tentang external memory. Mungkin ada pertanyaan teman-teman? Materi udah tak kirim ya tadi ya? Ya Pak, sudah Pak. Ya. Sudah kan kalau ada pertanyaan kaitan dengan external memory. Kalau kalau mau nambah kapasitas RAM atau HDD di laptop itu tergantung laptop atau semua tipe laptop bisa, Pak? Ya, semua tipe bisa aja tambah. Tergantung yang perlu dicek adalah kompatibilitas dari perangkatnya. Misalnya kemarin kan ada beberapa tipe RAM, ada RAM yang DDR1, DDR2, sampai DDR berapa itu tadi. Kalau hard disk itu cenderung hampir semuanya sama, asalkan port dari hard disknya itu sama. Misalnya dia menggunakan port DE atau port SATA, itu pasti bisa, nggak ada masalah. Pasti kompatibel. Tapi kalau RAM, dia harus menyesuaikan dengan kompatibilitas dari perangkat. Misalkan di situ di dalam laptop itu ada beberapa slot RAM. Misalkan ada dua, yaitu kalau misalkan mau ditambah ya harus imbang. Misalkan RAM satunya 1 GB, yang satunya juga harus 1 GB. Dan itu kompatibelnya juga harus 3 ya DDR3. Tapi baiknya kalau upgrade RAM, mending 1 kali langsung 4 GB atau 1 kali 8 GB. Ya. Karena performanya juga pasti akan berbeda. Kalau di ini tadi sudah saya sampaikan ya, kalau bagusnya itu SSD memang dipasang di sistem operasi, jadi dia prosesnya jadi lebih cepat. Sementara hard disk yang kapasitasnya besar itu dipakai untuk penyimpanan data yang jarang diakses oleh CPU atau memori. Itu untuk peningkatan performa. Walaupun secara kalau multitasking itu kan apa ya? Yang menangani kan bukan di hard disk tapi di RAM. Asalkan RAM-nya besar, ya kita operasinya juga lebih mudah. Tapi kalau banyak proses baca dan tulis, contoh pengambilan data atau download, upload, ya itu hard disk yang lebih banyak bekerja.
Itu. Mungkin ada lagi? Sharing-sharing? Ya silahkan sharing-sharing aja. Nanti kalau nggak bisa. Mana? Halo, Andy? Nanti kalau nggak bisa tak cari. Saya suruh baca sendiri. Karena ini kan ini apa ya? Ini pengantar aja sebenarnya. Kalau mau dikupas lebih dalam, lebih itu banyak sekali tipe-tipe hard disk, tipe-tipe SSD, konektornya seperti apa, portnya seperti apa, kelebihan kekurangannya itu masih sangat banyak sekali. Tertarik di perhardwarean bisa banyak cari di Google. Mungkin ada lagi teman-teman? Ini akhiri karena ini udah memasuki waktu sholat maghrib. Ada ya? Cukup ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Besok saya ini kasih lihat apa yang apa ya? Kalau besok materinya apa sih? RAID ya. Yaitu RAID itu adalah apa ya? Teknologi pengembangan dari hard disk. Jadi misalkan penggabungan lebih dari satu hard disk lah. Kayaknya saya ada itu ruang server implementasi lah. Kalau lihat kalau cuma teori kan kayaknya bener orang sih sedinggi tenanan. Nah, saya lihatin apa itu penggunaan dari RAID di ruang server. Oke teman-teman, sekian perkuliahan kita di sore hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak. Lanjut lagi jam berapa? Iya, Pak Wen. Iya nih suaranya putus-putus. Kok nggak kedengeran ya? Kak ini ngomong apa sih? Oh, kecil banget suaranya. Pakai headset orang Wen? Jadi kalau Ya, pakai headset jelas ya. kok. Itu agak jelasan pakai headset. Ya barusan ngepakai headset, HP gua harus upgrade nih. HP emang nggak usah di-upgrade atuh. Tapi Beli aja SSD-nya baru. HP nggak bisa diganti SSD. udahan. Udah tuh. Udahan? Apa break sih? Udah. Udah. Oh, udah. Udah selesai atuh, ntar lanjut lagi. Dulu algoritma udah bisa. Ntar lanjut. Lain. Hah? Itu suara dari siapa itu? Oh, Waduh, Aldo udah beranak. Woi, ini ponakan. Wah, Halo. udah lebih. Ponakan, woi. Woi, Udah.
Anaknya ya. Wih, sembarangan Direkam anak. nih. Anak berapa lu? Bukan anak. Ponakan. Anak juga nggak apa-apa kali. Enggak. Ya. Apa? Ya udah 4. Kalau saya udah Udahan, 4. sholat, udahan. Ayo, maghrib dulu Iya, yuk. Iya. Yuk, maghrib dulu. Lembur guys.